Jadi di MPI atau multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat ini memang saya fokuskan kepada pengalaman mereka dalam menjelajah dunia maya. Jadi Iya. jadi memang di sana banyak sekali saya bikinkan memang sengaja bikin button-button gitu. Jadi mereka tinggal klik menuju ke materi, tinggal klik menuju ke video. Jadi kan mereka kan senang. Jadi selain Iya. itu kan itu juga menjaga mereka itu tidak terdistrak. Jadi kan biasanya kalau kita ajak ke lab itu biasanya Iya, kita ke kasih distract, tugas, bosan, biasanya kita tahu udah males. buka YouTube kan gitu biasanya kan suka gitu kan. Iya. Nah, untuk yang di MP yang saya buat ini tidak memungkinkan anak akan seperti itu lagi. Iya. Karena apa? Karena jadi otomatis anak-anak kan tidak akan terdistrak Iya. lagi, Nggak akan ke fokus distract di dalam fokus fokus di belajarnya. situ doang, fokus di web itu doang karena kan mereka bisa klik 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 langsung ke sana. Mau cari video tinggal klik yang bagian video langsung muncul video pembelajarannya. Mau yang suka baca tinggal klik ketemu yang Modul. waktu yang modul dan sebagainya, modul presentasi dan sebagainya. Mau yang suka suka gambar, ada ilustrasi gambar-gambar itu saya juga sebenarnya menjadi guru itu juga kita terbuka kesempatan banyak banget untuk terus belajar, Iya. berbagi dan mereka itu banyak banget loh. Buktinya kita bisa menjadi duta gini kan juga jadi seorang guru juga bisa menjadi seorang duta. Dari seorang guru biasa kita juga bisa menjadi guru penggerak juga. Dari situ kita bisa ya banyaklah yang kita bisa jadi penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kaum Podcast IBC Islamik berkarakter dan cerdas. Pada kesempatan hari ini masih bareng aku Pia Kamalia Kartika. Bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Tentu saja kita masuk pada segmen role model. Dan kita sudah kedatangan narasumber. Langsung aja kita sapa. Selamat sore Pak Domo. Selamat sore Mbak Pia. Sehat Pak? Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah sehatnya. kembali Tetap sehat. ketemu. Kembali Alhamdulillah. ketemu lagi ya. Iya, alhamdulillah di beberapa kegiatan sempat ketemu Iya, tapi betul. yang sekarang lebih intens Siap. lagi untuk ngobrolnya. Tadi perjalanan ke sini gimana Pak? Aman? Alhamdulillah lancar. Nggak ada hujan? Kebetulan kayaknya belum hujan deh kayaknya. Kayaknya Ya, nanti ya. makanya biasanya kan jam-jam segitu kan hujannya Iya, kan. biasanya sore Iya, hujan gitu. menjelang hujan. Oke Pak, kali ini kita masuk pada program role model di mana nanti kita akan bahas kiprah guru penggerak sebagai duta teknologi Kemendikbudristek Iya. tahun 2023 Iya. gitu. Cukup menarik pembahasan kali ini. Jadi sebelum kita obrolin masalah bagaimana duta teknologi Kemendikbudristek, kita perlu tahu dulu nih komunitas guru penggerak itu apa sih gitu. Mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu Pak. Mungkin Iya. sekiranya Bapak, sorry guys, mohon maaf sebelumnya kita kenalan dulu sama bapaknya. Saya buru-buru banget, terlalu bersemangat. Terlalu excited. Iya, terlalu excited nambah ilmu bareng Pak Domo. Oke, kita kenalan dulu sama Pak Domo. Dari mana? Mungkin teman-teman perlu tahu juga kan gitu. Baik. Apa aja nih yang perlu dikenalin Mbak Wia? Namanya nama. Asal kayak gitu deh ya Iya. pokoknya ya. jangan tempat tanggal lahir aja deh. Masih muda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman sekalian, saya sudah Mo, biasa dipanggil Pak Mo. Atau kalau yang masih menganggap saya muda, biasanya manggilnya Mas Mo biasanya. Betul muda saya sih. Jadi kalau untuk di sekolah biasanya dipanggil Pak Mo. Jadi saya ngajar di SMP Negeri 3 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Nah saat ini selain ngajar, saya juga kebetulan dapat amanah tuh jadi koordinator komunitas guru penggerak Kabupaten Lombok Barat Angkatan 2. Jadi seperti itulah. Iya. Untuk kiprahnya sih, kalau untuk kiprah kita saya pribadi sih selain ngajar, kemudian Iya. koordinator juga sebenarnya basicnya adalah penulis. Jadi memang Blogger nulis gitu buku Pak ya ya. blogger, kemudian nulis buku juga gitu sih. Keseharian selain menjadi guru Pak di keseharian gitu kan, kira-kira kegiatannya apa aja? Kalau kegiatan saya kebanyakan belajar, berbagi, berkarya intinya itu. Dan sekarang kita Belajarnya apa 3B saja, nih. iya. Belajarnya apa saja, ya banyak yang kita pelajari. Iya, Kalau berbaginya apa saja, tentunya apa yang kita miliki sekarang kita belajar juga kan untuk berbagi. Kalau berkarya, menulis, insya Allah tetap menulis untuk di media kita yang media kolaboratif, insya Allah kita tetap nulis juga di media. Ada produk aku bilang ada karya tulisan nggak Pak dalam berbentuk buku yang udah diterbitkan? Kalau untuk buku, kebetulan saya nulisnya sejak tahun 2011 udah punya buku, tapi masih model-model gimana ya, kayak buku penerbit indie gitu loh modelnya, masih gitu kan. Terus kebetulan pada tahun 2018 kalau nggak 17 itu kebetulan dapat tawaran untuk penerbit mayor. Jadi ada satu penerbit mayor yang eh, melirik lah naskah kita. Nah naskah saya juga nggak lucu. Sebenarnya saya di sekolah guru IPA. Oh,
cuma nulisnya cerpen. Kalau nggak cerpen ya puisi gitu nulisnya, jadi kan aneh kan, tapi begitulah ya. Jadi ada satu penerbit ya mayor istilahnya, memang kita bikin cerpen duet. Jadi cerpen Iya. duet ini memang kita nulisnya berdua, setengah ganti gitu modelnya. Iya, iya, Jadi iya, iya. kita juga tidak pernah tahu endingnya seperti apa Iya. yang gitu. Jadi gitulah, pokoknya serunya di situ. Kemudian ada juga buku cerita anak juga, kemudian Oh. juga itu juga di penerbit mayor juga. Sekarang pun juga yang terakhir 2021 kalau nggak salah, atau 22 gitu. Ini tapi e-book bentuknya. Ini juga ada di Google Playbook juga. Kebetulan ini memang diterbitkan secara digital oleh penerbit mayor juga. Jadi kurang lebih seperti itu Iya, kalau untuk kurang produk lebih. buku. Masya Allah sekali lah narasumber kita hari ini. Banyak banget ilmu yang akan kita dapat dan pengalaman yang akan kita dapat dari Pak Mo. Oke Pak Mo, sebelumnya itu dulu pas kuliah itu di mana? Di universitas apa? Kalau saya dulu kuliahnya di Universitas Diponegoro, Semarang. Itu Undip ya, jurusan apa? bukan Universitas di Pagesangan, kan umat. Bukan umat. Kalau kita undipnya Universitas Diponegoro kebetulan Semarang, dan jurusannya luar biasa juga. Kebetulan Pendidikan. saya sarjana peternakan. Aneh Kaget kan? Seru juga. kan? Jadi sarjana peternakan, jadi guru, Iya. nulisnya cerpen sama puisi. Wes, Iya, dah, dulu. pokoknya begitulah. Masya Allah sekali. Ending. Ending yang tidak terduga, plot twist Makanya sekali. plot twist banget gitu. Oke Pak Mo, terkait apa yang kan kita bahas di awal tadi, gimana nanti kita akan bahas bagaimana sih kiprah guru penggerak di era teknologi, literasi digitalnya seperti apa gitu. Kira-kira mungkin teman-teman banyak yang belum tahu kan komunitas guru penggerak ini seperti apa. Mungkin Pak Mo bisa jelasin. Baik, jadi gitu Mbak ya, untuk terkait komunitas guru penggerak ini memang anggotanya kan, kita sebenarnya kan bukan berarti eksklusif ya, tapi kan memang untuk komunitas guru penggerak kan memang anggotanya adalah guru-guru penggerak yang memang sudah lulus dan mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak. Jadi kan memang untuk angkatan saya memang 9 bulan, untuk angkatan sekarang pendidikannya selama 6 bulan. Nah jadi nanti setelah mereka selesai pendidikan, kemudian mendapatkan sertifikat, disitulah kemudian memang disarankan untuk membentuk komunitas belajar, yaitu komunitas guru penggerak di masing-masing angkatan. Nah untuk Lombok Barat sendiri kita sejauh ini sudah 3 angkatan. Jadi angkatan 2, angkatan 6 sama angkatan 7. Yang sedang Untuk angkatan di Lombok 8, Barat. iya, 89 itu sedang dalam proses. Nah, kebetulan saya juga menjadi wakil ketua yang komunitas guru penggerak yang Nusa Tenggara Barat tingkat provinsi. Oh. Jadi wakil ketua. Jadi ketua Lombok Barat tapi wakil ketua juga di provinsi. ya. Cuma untuk provinsi kan masih baru-baru terbentuk kan. Jadi memang kita belum seperti yang di Lombok Barat kan sudah lama. Jadi ya alhamdulillah banyak ada aja kegiatan kita memang. Terus kemudian untuk komunitas ini tuh berdirinya di seluruh Indonesia Pak ya. Itu tahun berapa dulu? Nah kalau untuk komunitas kan, komunitas guru penggerak ini jadi berdirinya kan memang tergantung kapan selesainya masing-masing angkatan itu gitu. Jadi begitu pada akhir memang kita dimandatkan istilahnya selesai pendidikan itu membentuk satu komunitas Iya. belajar. Jadi beda-beda, ada yang kemudian angkatan 2 selesainya tahun 2021 kalau nggak salah 2022 gitu, 2022 akhir. Jadi kita terbentuknya tahun 2021. Nah mungkin untuk yang angkatan 7 karena kan baru selesai, Iya. artinya juga komunitas ini Baru-baru. ya begitulah kurang lebihnya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kegiatannya itu seperti apa aja Pak? Kalau untuk kegiatan kan kembali kita fokusnya di pendidikan Iya, pastinya pendidikan. kan. Jadi memang kita fokusnya di peningkatan kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Jadi tidak hanya kita murid saja, tapi juga kita mendengarkan kompetensi gurunya juga. Iya. Karena kan secara tidak langsung kalau gurunya berkompeten, pastinya Muridnya juga muridnya ikut. juga insya Allah nanti akan kebawa juga. Dan salah satunya yaitu terkait dengan pemanfaatan platform teknologi dari Kemendikbudristek. Seperti itu kurang lebihnya. Oke Pak, kemudian peran guru penggerak ini di terkait literasi digital bagi guru itu seperti apa kira-kira? Kalau untuk terkait dengan literasi digital, sebenarnya kan memang ini kan tugas peran kita bersama sebenarnya. Iya, Tapi iya, benar-benar. guru penggerak pun juga di sana memegang kunci juga. Karena bagaimanapun juga kita sebagai guru penggerak dalam sebuah komunitas itu kan memang kita selalu berhadapan, kita diamanahkan juga untuk bisa mengikuti perkembangan zaman murid. Iya. Jadi kan Benar, kita benar, tidak benar. boleh ketinggalan zaman gitu Iya. loh. Nah, oleh karena itu supaya kita bisa mengikuti, ya mau tidak mau kan kita harus
literasi digital terlebih Benar. dahulu, kita tahu etika digital, kita juga cakap digital, aman digital dan sebagainya, sehingga kalau sudah seperti itu kan kita apa ya, bukan mengajarkan sih ya, memberikan teladan kepada anak gitu, tuntunan kepada anak itu akan lebih mudah jika kita Benar. memahami terkait Memahami. dengan literasi digital ini. Begitu. Iya, menurut menurut Bapak sendiri apalagi kecanggihan teknologi saat ini yang AI segala Nah, macam itu gitu Pak kan ya. iya, Apakah itu bener. kira-kira banyak sekali dari beberapa pihak lah, Mhm. misalkan kayak guru-guru yang memang masih minim lah untuk terkait literasi digital gitu. Apakah mungkin kedudukan atau profesi guru ini akan teralihkan oleh AI atau mungkin sebaliknya guru dimudahkan dengan adanya AI ini Pak? Jadi Gimana kan memang, kira-kira? banyak pendapat juga sih sebenarnya ya. Jadi Iya, ada yang, mm-mm. teman-teman gue sendiri bilang ada juga yang ngerasa tuh, aduh ada AI gini, Iya, kita nggak berperan lagi dan jadi tapi sebenarnya kan, bahwa ditekankan sekali lagi AI itu tidak mungkin menggeser menggantikan peran peran. guru, Mm-mm. tidak akan mungkin. Heeh. Kenapa? Karena kan di sekolah guru itu selain mengajar kan juga mendidik. Mhm. Jadi kayak misalnya karakter, Iya, terus kemudian kepribadian, attitude dan emosional. sebagainya emosional itu kan AI tidak mungkin Iya, bisa benar benar benar. mempengaruhi Mhm. ke jiwa murid kita kan. Nah, yang bisa siapa? Ya kita sebagai Guru. guru karena kita bersentuhan langsung dengan Iya. anak-anak. Nah, menangnya guru ya di situ. Jadi AI ini sebenarnya bisa juga kita manfaatkan untuk memudahkan dalam proses pembelajaran supaya kita tidak ketinggalan zaman Benar juga. benar 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 benar. Begitu. Jadi enggak ada apa ya stigma yang memberikan kayak AI ini akan memberikan pengaruh buruk nih terhadap peran guru Oh, gitu insya di Allah enggak sih. pendidikan gitu ya. Cuma pinter-pinternya kita juga apa istilahnya memberitahu ke anak-anak bahwa dampak AI dan sebagainya itu juga Iya. kita harus kita jelaskan juga. Jadi kita tidak menutup kemungkinan anak zaman sekarang kan Iya. memanfaatkan AI, kemudian mereka juga berpikir kritis, mereka juga menyampaikan temuan yang mereka dapatkan Iya. selama menggunakan AI. Itu kan pasti akan terjadi diskusi dengan guru dan guru kalau diajak diskusikan pastinya juga Senang. senang dan pastinya juga harus memahami juga benar-benar. supaya diskusinya bisa jalan Iya. kayak gitu sih intinya. Oke, oke kita Pia salah fokus nih terhadap selempangnya Oh, selempangnya. Bapak. Di mana Bapak menjadi Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun ini. Nah, gimana perasaannya Pak atas terpilihnya Bapak? Saya ucapkan selamat dulu buat Bapak. Terima kasih ya Bia. Jadi Gimana, Pak? sebenarnya kalau ditanya perasaan ya Happy campur aduk dong, ya. pasti. Campur aduk ya, ya ada bangga, ada haru, ada tertantang juga. Jadi Iya. macam-macam memang. Jadi pertama memang kita terus terang bahagia pasti karena kan ini satu capaian yang luar biasa Iya, juga benar. menurut saya pribadi terus terang. Karena setelah kita melewati proses dari bulan Juli, proses seleksi Juli tahun 2023. 2023, iya jadi 4 bulan kurang lebih 4 sampai 5 bulan kita melewati 4 level dan alhamdulillah bisa sampai Jauh ini. sejauh ini kan luar biasa. Nah, Iya. untuk tertantangnya karena ini kan jadi amanah istilahnya kan Iya. amanah bagi saya pribadi sih Tanggung untuk jawab. untuk lebih bisa menguatkan ekosistem digital di lingkungan pendidikan NTB karena kan skupnya lebih luas lagi. Biasanya kan kemarin kita masih di sekolah sekitar sekolah, kemudian sekolah sekitar, kemudian di kabupaten. Nah sekarang tingkatnya nyangkut sudah provinsi. Iya, makanya itu kan kita Tanggung tertantang jawabnya untuk- lebih gede iya, lagi. untuk berbuat lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Itu sih. Kemudian harapan Bapak setelah terpilihnya menjadi Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun ini harapannya seperti apa Pak kira-kira? Kalau itu harapan sih sebenarnya saya pengen juga pertama memang ada keinginan pribadi, harapan pribadi bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya pastinya sebagai duta ini dengan sebaik-baiknya pastinya. Tentunya ini katanya nanti dengan rencana aksi yang sudah saya susun sebelumnya kan kemarin kan, jadi sudah kita bikin rencana aksi. Ya harapannya nanti rencana aksi ini bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tentunya saya butuh nih harapannya juga ada kolaborasi, kemudian ada Iya, sinergi siap. dengan pemerintah, kemudian dengan mitra-mitra Masyarakat. strategis lainnya. Itu juga kita harapannya nanti akan Iya. terbangun. Di komunitas-komunitas lain kita juga perlu sinergi, terutama terkait dengan kita menguatkan ekosistem digital di lingkungan pendidikan ini karena kan memang ini kerja kita bersama, istilahnya begitu sih. Kalau saya pribadi sih Untuk harapannya harapannya seperti gitu. itu. Iya. Kira-kira rencana aksi dalam beberapa tahun ke depan Pak kira-kira seperti apa? Kalau kita kemarin diminta untuk rencana aksi ini kita diminta setahun. Jadi memang setahun. Jadi ada setahun waktu Iya, ya? benar. Jadi jabatan kita memang selama 1 tahun. Nah, selama setahun ini kita mau ngapain gitu kan? Iya. Nah, kalau untuk beberapa hal yang ingin saya garis bawahi di rencana aksi saya, yaitu terutama
kolaborasi dengan mitra-mitra strategis. Nah, bentuknya apa saja? Ada yang bentuknya nanti kemitraan dengan mitra strategis yang sudah ada. Kemudian kita juga nanti bikin webinar secara rutin. Kemudian ada juga satu program yaitu BISTIK, Bina Skolatik. Nah, untuk Bina Skolatik ini bukan saya sendiri nanti yang pada akhirnya akan menjadi eksekutornya, karena nanti saya akan coba berkolaborasi dengan komunitas yang sudah ada, komunitas guru penggerak, kemudian ada komunitas guru belajar Nusantara, dan komunitas bergema NTB juga kebetulan kita saat bermitra. Jadi mitra-mitra itulah yang kita anukan Untuk supaya kerjasama, untuk kolaborasi. kerjasama supaya nanti eh, apa ya, bisa menyelenggarakan pembelajaran berbasis TIK di sekolah masing-masing. Karena kalau kita sendiri harus ke sana kemari dan banyak anak kan Iya, juga rasanya kan repot. juga hampir Agak mustahil berat, kan ya untuk pergerakannya. Jadi kalau kita berkolaborasi, kita sama-sama, insya Allah Benar-benar. akan lebih ringan, akan lebih mudah kalau Lebih kita gampang. bersama-sama. Begitu. Dan kurang itu lebih. sasarannya kemana aja Pak, selain siswa gitu? Kalau untuk yang BISTIK memang sasarannya memang kita fokusnya di murid. Yang pertama memang pemanfaatan teknologi oleh gurunya. Iya. Kemudian pemanfaatan teknologinya ini diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi ujung-ujungnya ya tetap murid, karena memang nanti pada akhirnya untuk ekosistem digital pendidikan ini kan memang tujuannya memenuhi kebutuhan belajar murid untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, dan murid adalah sasaran utama kita. Begitu. Oke, kita flashback lagi nih bagaimana proses Bapak menjadi sehingga terpilihnya menjadi Duta Kemendikbudristek tahun ini gitu. Kita perlu tahu selama 4 bulan belakang ini dari bulan Juli kemarin proses panjangnya seperti apa Pak? Mungkin dari teman-teman banyak nih yang termotivasi gitu atas cerita Harapannya Bapak. begitu. Harapannya saya juga nanti sebenarnya kita bercerita nanti bisa menggugah yang lain Iya, juga. Jadi benar. karena saya yakin untuk guru-guru, Bapak Ibu guru di NTB banyak banget yang punya talenta terkait dengan Iya. teknologi ini luar biasa. Saya yakin itu Mbak Bia, yakin. Dan bahkan saya pun kalau dibilang juga sebenarnya belum masih banyak juga Indonesia. Cuma kan memang sekali lagi ini ada satu event, ada satu ajang yang menjadi peluang bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita ini bisa, Iya. kita bisa apa istilahnya memiliki kualitas untuk melaksanakan pembelajaran berbasis TIK. Nah, ini programnya adalah program dari BLPT, BLPT. Balai Layanan Platform Teknologi, Pusdatin Federasi Teknologi juga, Kemendikbudristek. Jadi memang di bawah Kemendikbudristek. Nah, ini programnya adalah Pembatik namanya. Jadi Pembatik ini pembelajaran berbasis TIK. Jadi disingkat Pembatik. Pembatik. Iya, dan ini sudah ada sejak tahun kalau tidak salah 2017 sebenarnya. Oh, udah lama ya? Iya, udah lama banget 2017, dan sekarang berarti keberapa ya? Ke-6 deh kayaknya. Ke-6 atau ke-7? Lupa saya. Sekitar itu. Ya, deh. sekitar itu kurang lebih. Nah, untuk bisa ke level seperti sekarang ini, Mbak Bia ya, jadi panjang banget. Panjang Jadi bulan ceritanya. Juli itu memang, jadi bulan Juli itu kita masih di tahap level 1. Iya. Jadi memang level 1 ini memang pada saat pendaftaran info terakhir kemarin yang se-Indonesia itu yang mendaftar sebanyak 76.000 lebih. Wow, lumayan banyak Pak. 76.000 lebih guru se-Indonesia dari berbagai jenjang. Artinya ada guru TK, Iya. ada guru SD, sampai guru SMK juga, SMA juga ada semua. Jadi seperti itu. Kalau untuk NTB sendiri sampai ke level 1 ini sekitar ada 500-an. Kalau tidak salah 500 guru. 520 kalau tidak salah. Sekitar itu. Nah, kemudian di level 1 ini kita belajar mandiri. Jadi memang levelnya adalah literasi. Jadi kita membaca modul-modul, kemudian mengerjakan ujian akhir istilahnya, dan ada tugas akhir juga. Seperti Oh, itu kayak- untuk enabler. Iya begitu. Oh, alah, kayak Di jadi LMS mahasiswa gitu. modelnya. Oh, Jadi LMS. gitu ya. Jadi kita ngerjain LMS juga seperti itu untuk yang di level 1 yang literasi. Iya. Dan di level 2 kita masuk di level implementasi. Nah, di level implementasi ini kita menerapkan proses pembelajaran yang memanfaatkan platform teknologi, jadi memanfaatkan TIK. Nah, di situ saya menerapkan proses pembelajaran namanya berdiferensiasi. Apa Pak? Berdiferensiasi. Diferensiasi. Diferensiasi. Ya, Oke. jadi memang itu proses pembelajaran yang memungkinkan anak-anak di kelas itu, murid-murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi ada anak yang memang sukanya otak-atik yang digital ya, sukanya main komputer aja katanya gitu. Ada juga anak-anak yang memang lebih suka Nulis. manual, secara manual kita biasa gitu. Jadi ya
itu kan harus kita penuhi. Karena kan beda-beda kebutuhan dan itu harus kita penuhi. Nah, di situ saya mengimplementasikan, kemudian coba bikin satu aplikasi sederhana sebenarnya. Jadi itu memungkinkan kita bisa berkolaborasi dengan murid, baik murid yang suka digital dengan mengerjakan langsung pakai komputer, ataupun murid yang lebih suka menulis manual kemudian di foto kemudian diunggah. Jadi seperti itu untuk level kreasinya. Nah, kemudian yang level ketiga adalah implementasi. Sekarang level ketiga adalah kreasi. Tadi yang kedua adalah implementasi. Yang ketiga adalah kreasi. Nah, kreasi ini kan kita guru, jadi seorang guru zaman now kan istilahnya seperti guru itu kan. milenials. Jadi kan memang harus kita ikutin kodrat zaman murid kan. Jadi kita diminta untuk mengkreasikan multimedia pembelajaran interaktif yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, kebetulan waktu itu saya membuat aplikasi sederhana juga. Jadi Bapak buat aplikasi? Iya, MPI juga buat multimedia pembelajaran interaktif juga. Untuk pelajaran yang saya ampu, kebetulan kan prakarya budidaya, sekarang kan pindah ke prakarya budidaya, tanaman sayuran itu. Jadi di MPI atau multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat ini memang saya fokuskan kepada pengalaman mereka dalam menjelajah dunia maya. Jadi memang di sana banyak sekali saya bikinkan, memang sengaja bikin button-button itu, jadi mereka tinggal klik menuju ke materi, tinggal klik menuju ke video. Jadi kan mereka kan senang. Jadi selain itu kan itu juga menjaga mereka itu tidak terdistrak. Jadi kan biasanya kalau kita ajak ke lab itu biasanya kita kasih tugas, jadi kita tahu udah buka YouTube kan gitu, biasanya kan suka gitu kan. Nah, untuk yang di MP yang saya buat ini tidak memungkinkan anak akan seperti itu lagi. Karena apa? Karena untuk kemudian pakai Google Site ini kita bisa sematkan banyak banget aplikasi jadi satu di sana, termasuk website juga bisa kita sematkan di sana, YouTube bisa kita sematkan di sana. Jadi Google Slide bisa, Google Form itu sebagainya. Jadi langsung jadi satu ngumpul di sana. Jadi otomatis anak-anak kan tidak akan terdistrak lagi, akan fokus belajarnya. Fokus di situ doang, fokus di web itu doang, karena kan mereka bisa klik langsung ke sana. Mau cari video tinggal klik yang bagian video, langsung muncul video pembelajarannya. Mau yang suka baca tinggal klik ketemu yang modul dan sebagainya, modul presentasi dan sebagainya. Mau yang suka gambar, ada ilustrasi gambar-gambar saya juga, bagian anaknya juga ada gitu loh. Seperti itu keren. Itu untuk yang kreasi. Ketiga, untuk bagian kreasinya. Nah, kemudian yang terakhir pada level 3 itu dari sekian ratus menjadi sekitar 200 orang guru yang lolos sampai ke level 3. Kemudian ke level 4 itu tersisa 30. Memang diambil 30 orang. Nah, 30 yang ada SNTB di seluruh juga. Indonesia? Iya, SNTB. Oh, SNTB. Masing-masing provinsi. Jadi SNTB kita diambil 30. Nah, kemudian 30 ini kita diminta untuk berinovasi. Nah, sebelum kita melakukan inovasi itu ternyata kan ada beda tuh antara kreatif dengan inovatif. Jadi inovatif itu lebih dari kreatif sebenarnya. Jadi pemahaman saya kan awalnya apa yang sudah saya lakukan ini sudah inovatif lah. Nah, mikirnya kan gitu. Tapi ternyata begitu dapat pemahaman baru terkait dengan bahwa inovatif itu istilahnya tingkatannya lebih tinggi daripada kreatif, tidak hanya sekedar kreatif. Itu harus ada sesuatu yang diciptakan. Apa gitu loh. Akhirnya dari yang sudah saya buat di kreasi tadi itu di level 3 itu di level 4 saya tambahkan dengan tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya ini saya bikin supaya inovatif. Ini saya bikin pakai Google Form yang langsung disematkan ke Google Sheet-nya itu. Jadi langsung kita sematkan di sana. Nah, Google Form-nya ini diskusi mereka dalam kelompok itu. Mereka itu mendiskusikan apa sih hal-hal yang ingin ditanyakan kepada orang tuanya terkait dengan materi. Jadi kalau selama ini kita di sekolah kita menugaskan ke murid biasanya kan, nanti tanya jawabannya nih ke orang tuamu biasanya kan gitu. Nah, sekarang enggak. Kalau di saya di MPI saya tidak begitu. Di form ini saya memungkinkan anak-anak itu bisa menuliskan hal-hal apa saja yang ingin mereka tanyakan kepada orang tuanya. Nah, bagaimana strateginya? Tentunya kita pilih materi yang dekat dengan keseharian. Keseharian tentunya keseharian anak ya, keseharian orang tua. Jadi kan orang tua juga enggak
nggak terbebani dengan pertanyaan dari Iya. anak-anak yang seabrek-abrek gitu kan. Jadi seperti itu untuk tugas kelompoknya. Terus kemudian selama dari 4 level itu Mm-mm. tadi yang melibatkan mahasiswa, yang melibatkan siswa Pak ya, sorry. Itu kira-kira ada nggak Pak kayak hal sulit atau tekanan mungkin dari siswa sendiri mungkin kayak saya nggak bisa nih untuk buka ini buka itu, tapi kita nggak menutup kemungkinan Mm-mm. anak-anak Iya, zaman sekarang nggak iya, melek lebih teknologi canggih. Pak, nggih, lebih canggih dari kita biasanya. Tapi kira-kira ada nggak Pak hal-hal terkait itu? Kalau untuk tantangannya atau hambatannya sebenarnya kan lebih pada kita sendiri sebenarnya Mbak Bi. Kalau saya pribadi saya akui lebih pada saya sendiri bagaimana saya itu ditantang sebenarnya untuk memanage Anak-anak sumber ini. daya yang ada ini supaya mereka bisa belajar secara optimal. Nah, Iya. disitulah kuncinya sehingga pada di level 4 itu dari 30 itu kita terpilih menjadi 5. Jadi 5. terpilih dari 5 kandidat. Nah, disitulah berdasarkan tantangan itu kemudian kita lakukanlah yang namanya praktik baik. Jadi kita langsung mengimplementasikan, kita langsung ngajar langsung, kita videokan, kita bikin praktik baik. Kemudian yang dari kelima ini kita berbagi dan Iya. berkolaborasi. Jadi terus kita berbagi kolaborasi, kita melalui webinar, secara luring, kita bagikan praktik baik kita. Nah, setelah berbagi upaya praktik baik, upaya kita menghadapi tantangan tadi itu kemudian kita juga diminta untuk membuat vlognya. Jadi vlognya itu memang isinya praktik baik kita sama berbagi yang sudah kita lakukan. Dan juga terutama adalah menulis di blog. Jadi kan kalau menulis di blog kan rasanya ya sudah itu pekerjaan sehari-hari gitu kan ya. Udah biasa. Jadi ya enjoy aja nulis apa yang harus dituliskan ya memang sudah ya udah kita tulis aja gitu. Jadi pilihan di situ. Nah, untuk penentuan sendiri sehingga menjadi duta teknologi itu karena memang dari 5 itu kemudian di uji istilahnya. Ada uji, unjuk kerja dan uji wawancara. Nah, disitulah kita benar-benar kita diuji memang pada saat unjuk kerja kita memanfaatkan platform digital itu kan namanya kalau di pendidikan ada namanya PMM, platform Merdeka Mengajar. Iya. Jadi Bapak Ibu guru kan diminta untuk mengeksplorasi lah. Jadi kita diminta untuk mengeksplorasi fitur, menjelaskan dan sebagainya begitulah untuk ujiannya. Kemudian di sesi wawancara memang kita lebih banyak di bagaimana kita mengatur diri kita supaya bisa mengelola waktu karena kan ada tugas lain kesana kemari, Iya. bagaimana strateginya supaya anak-anak tidak tertinggal pelajaran. Terbekali. Nah, yang seperti itulah itu juga jadi poin utama pertanyaan di sana. Dan waktu itu memang luar biasa Mbak Bia kejadiannya ya Allah saya bilang bener-bener karena waktu itu dapat jadwal itu sesi terakhir. Oh, Jadi sesi terakhir itu udah menjelang maghrib dan sampai maghrib itu masih. Kebetulan waktu itu kan lagi mau musim hujan yang itu kan Iya. yang gelap gulita itu kan. Ya sudah kita sudah kadung-kadung akhirnya berhadapan dengan kamera dengan penguji mau nyalain lampu mau izin juga nggak enak. Akhirnya sudah izin menyalakan senter kamera, senter HP. Jadi akhirnya ya kita begini kita lakukan ya Allah saya bilang gitu. Ya alhamdulillah itu bisa terasa dan ya bisa kemarin ikut menghadiri anugerah Ki Hajar tanggal 17 November kemarin. 17 November kemarin. Ya, begitu kurang lebihnya. Masya Allah sekali, Panjang. panjang sekali dan banyak sekali pelajaran yang didapat terkait bagaimana pembelajaran menjadi seorang guru di era teknologi saat Iya, ini gitu Pak ya. bener. Gimana kita menjadi guru juga nggak boleh, apa namanya istilahnya tuh kayak nggak boleh ketinggalan zaman nih Nggak gitu. boleh gaptek ya. Nggak boleh gaptek soalnya siswanya lebih canggih dari kita sekarang. Oke Pak, terkait rencana ke depan untuk beberapa bulan atau beberapa waktu ke depan gitu. Selain Bapak yang menjadi koordinator komunitas penggerak di Lombok Barat, kemudian menjadi duta Duta juga. teknologi Kemendikbud gitu. Rencana ke depannya seperti apa Pak kira-kira? Pasti Mbak Bia khawatir ya kita akan ribet, kita akan repot gitu ya karena Iya, dua. sedikit. Jadi sebenarnya untuk dua hal yang ini selaras ini bisa kita sejalankan. Jadi Iya. nanti tetap kedua-duanya bisa insya Allah bisa kita sinergikan sehingga nanti kedua amanah ini bisa berjalan dengan baik. Pastinya untuk komunitas guru penggerak sendiri memang kita sudah punya program kerja yang nanti akan kita jalankan. Itu juga akan terus kita jalankan terutama terkait dengan peningkatan kompetensi guru penggerak itu sendiri. Nah kemudian terkait dengan duta teknologi, tugas sebagai duta teknologi kebetulan kemarin sudah menyusun beberapa rencana aksi. Nah mungkin yang nanti
paling banyak ya sekali lagi kolaborasi. Iya. Kita bersinergi dengan mitra strategis juga. Jadi tinggal kita mengkombinasikan sebenarnya. Jadi nanti ke depannya saya rencana akan mempertemukan dua ini. Kira-kira program mana sih yang bisa kita sinergikan, akhirnya nanti itu akan jalan dua-duanya. Jadi sekali jalan berapa puluh terlampaui. Iya. Kurang lebih seperti itu Iya, 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 rencana iya. ke depan. Yang pasti nanti untuk fokusnya di Duta Teknologi ini terutama yaitu pada menguatkan ekosistem digital pendidikan di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Barat. Nah, mungkin nanti saya akan lebih coba membuka kolaborasi terutama untuk yang di luar-luar Pulau Lombok lah, karena selama ini juga masih jarang juga kan Iya. berkolaborasi dengan yang di Pulau Luar. Sumbawa kan masih belum terbatas lah, masih belum seintensif kita yang kolaborasi di sekitar Pulau Lombok. Jadi mungkin itu kedepannya saya agendakan seperti itu sih rencananya. Semoga semuanya dipermudah, Iya, Pak ya. pastinya. Amin. Terus Pak, terakhir deh kita mau dong kesan pesan dari Bapak, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin juga ingin nih untuk ikut bergabung bersama komunitas guru penggerak gitu. Mungkin sekiranya kita menghubungnya lewat mana gitu, informasinya dari mana Iya. gitu. Baik, jadi Bapak ya, sekali lagi untuk kita bisa bergabung dengan komunitas penggerak kan memang harus mengikuti eh, program pendidikan guru penggerak. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin nanti berminat jadi menjadi seperti kita, seorang guru penggerak yang terus bergerak dan menggerakkan, Yang keren. itu harapannya sih Bapak Ibu bisa buka di SIM PKB masing-masing. Jadi kan kita sudah punya Mbak Pia namanya SIM PKB itu. Jadi informasi ada di sana semua. Jadi nanti ada informasi di sana itu bisa langsung kelihatan muncul. Anda layak, Anda memenuhi kriteria mendaftar guru penggerak. Nah, misalnya seperti itu kan langsung disilakan langsung bisa daftar saja. Karena tidak ada ruginya kalau kita belajar itu terus terang. Mau 9 bulan, mau 6 bulan, mau 4 bulan, mau setiap hari juga wah lebih bagus lagi. Jadi karena memang intinya kita ambil ilmunya. Jadi ilmunya untuk satu hal yang baru itu pasti proses yang baru itu pasti nanti akan kita dapatkan insya Allah ilmu-ilmu yang baru juga. Nah, kalau untuk Duta Teknologi, jadi harapannya tahun 2024 besok pasti akan ada lagi biasanya bulan Juli juga. Nanti saya juga berharap sih nanti untuk teman-teman guru yang saat ini sudah mulai aktif, istilahnya aktif untuk terutama guru penggerak nih yang sudah akrab dengan teknologi karena selama pendidikan kan tidak jauh-jauh dari teknologi pada saat mengikuti pendidikan. Nah, terutama teman-teman Bapak Ibu guru penggerak yang di NTB untuk tahun depan kita ikut lagi pembatik 2024 biar bisa menjadi Duta Teknologi selanjutnya. Begitu. Oke, terakhir Pak, kesan sama pesan Bapak nih terkait kita nih sebagai anak muda gitu. Mungkin banyak dari teman-teman zaman sekarang gitu kurang nih untuk guru, banyak tuh minatnya agak turun nih untuk guru gitu Pak ya. Mungkin sekiranya Bapak berikan nih kesan dan pesan jangan lah buat kita semua. Ya selaku sesepuh. Baik, jadi selaku apa ya memang sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Iya, benar. Sebenarnya mengajar mendidik itu kan seni. Jadi disitulah kita berusaha menjadi guru yang memang kita menikmati sebagai sebuah seni mengajar, seni mendidik, dan insya Allah itu nanti dan berkahnya insya Allah luar biasa. Jadi mungkin bagi kawan muda nih yang lagi kuliah mungkin masih ragu-ragu mau ngambil jurusan pendidikan. Iya, benar. jangan ragu deh intinya karena sebenarnya menjadi guru itu juga kita terbuka kesempatan banyak banget untuk terus belajar, berbagi dan berkah itu banyak banget loh. Buktinya kita bisa menjadi duta gini kan juga jadi seorang guru juga bisa menjadi seorang duta. Dari seorang guru biasa kita juga bisa menjadi guru penggerak juga. Dari situ kita bisa ya banyaklah yang kita bisa jadi penulis jadi juga. Nggak menutup kemungkinan Pak ya. Jadi dari profesi guru ini kita bisa menjadi YouTuber juga banyak. Iya, Educreator kan udah berlimpah sekarang udah banyak. Iya, jadi bagi teman-teman nih yang masih muda yang sekiranya masih ragu-ragu ya udah cus aja dah jadi guru sekarang. Coba aja dulu. Jadi guru kan nanti setelah anak kan yang suka bikin konten ya udah jadi educreator aja sambil ngajar. Sambil ngajar itu yang kita videoin jadi konten edukasi kan Lumayan. Iya kan bisa saja kan kayak gitu karena memang seperti itulah kondisi saat ini sesuai dengan kondisi kodrat zaman murid lah istilahnya. benar. Seperti itu kurang lebihnya sih. Jadi jangan ragu-ragu lah. Iya, benar sekali. Tetap yakin bahwa Yakin, insya Allah semangat.
profesi guru itu wah Luar luar biasa. biasa. Luar biasa. Kita nggak bisa jelasin satu-satu, Betul, Pak ya. iya. Karena Masya Allah luar biasa lagi. Oke Pak, terima kasih Sama-sama. Pak Mongge Siap, udah siap. memberikan sharing pengalaman dan juga ilmu nih buat kita semua. Dan untuk teman-teman terima kasih udah ngikutin kegiatan kami dari awal sampai akhir. Sekiranya ada yang bermanfaat, mohon diambil. Sekiranya ada yang salah dari kami, mohon untuk dimaafkan gitu. Oke, terima kasih. See you next time di next video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak.